Halo semuanya, selamat datang. Di pembahasan kali ini kita akan bongkar tuntas soal Arduino khusus buat kamu yang baru mau mulai, benar-benar dari nol. Pernah nggak sih lihat proyek-proyek elektronik keren di internet terus mikir, wih bisa nggak ya gue bikin kayak gitu? Atau mungkin kamu ngerasa agak takut duluan lihat kabel dan komponen yang ribet? Tenang, kamu udah ada di tempat yang pas banget. Yap, kamu nggak salah baca. Lupain semua kebingungan dan keraguan. Cukup ikutin langkah-langkahnya, dan dalam beberapa menit ke depan, kamu bakal punya sirkuit interaktif pertama yang berfungsi, hasil rakitan tanganmu sendiri. Oke, sekarang kita bahas dulu nih. Sebelum kita mulai ngoprek, sebenarnya Arduino itu apaan sih? Anggap aja Arduino itu kayak otaknya proyek elektronik kamu. Nah, ini nih yang sering bikin bingung. Arduino itu bukan mikrokontrolernya. Mikrokontroler itu ya chip kecilnya ini, si otaknya. Nah, Arduino itu adalah papannya, rumahnya si chip itu, yang ngasih dia listrik dan semua jalur koneksi yang kita butuhin. Intinya, Arduino ini bikin si otak jadi super gampang buat kita ajak ngobrol dan kasih perintah. Terus, apa aja yang perlu kita siapin? Jangan khawatir, daftarnya pendek kok, dan semua komponen ini gampang banget dicari dan harganya juga terjangkau. Ini dia amunisi kita. Tentu aja yang utama ada papan Arduino Uno, terus ada breadboard biar kita bisa ngerangkai sirkuit tanpa nyolder, beberapa kabel jumper, sama komponen-komponen dasar kayak LED, tombol, dan resistor. Nah, buat softwarenya kita pakai Arduino IDE yang bisa di-download gratis. Udah, cuma ini aja yang kita butuhin buat mulai. Oke, yuk kita mulai dari yang paling dasar. Hello World-nya dunia elektronika. Bikin lampu LED kedap-kedip. Ini adalah langkah pertama yang klasik banget buat ngebangun rasa percaya diri kamu. Prosesnya gampang banget, beneran cuma 3 langkah. Colok Arduino-nya, ketik beberapa baris kode, terus klik satu tombol buat upload. Udah gitu aja, Arduino-nya bakal langsung jalanin perintah yang kamu kasih. Nah, pas kamu buka software Arduino-nya, kamu bakal lihat 2 bagian utama ini. Anggap aja void setup itu kayak persiapan awal. Bagian ini cuma dijalanin sekali pas Arduino baru nyala. Kalau void loop, sesuai namanya, ini adalah bagian di mana semua aksi utama terjadi. Berulang-ulang, terus-menerus, nggak ada hentinya. Jadi logika di dalam loop kita tuh simple banget. Nyalain lampu, tunggu sebentar, matiin lampu, tunggu lagi, dan ulang terus. Nah, di dalam kode kita pakai 3 perintah utama. Pin mode buat ngasih tahu Arduino pin mana yang mau kita pakai, digital write buat nyalain high, atau matiin low lampunya. Dan delay buat ngasih tahu berapa lama harus nunggu, satuannya milidetik. Simple kan? Sip, LED bawaan udah nyala. Sekarang kita naikin levelnya dikit yuk. Kita bakal ngerangkai sirkuit kita sendiri pakai breadboard. Breadboard ini anggap aja kayak papan Lego buat sirkuit, jadi kita nggak perlu nyolder. Gini caranya, pertama tancepin LED sama resistor. LED ini punya 2 kaki kan, yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif. Nah, kaki yang pendek kita sambungin ke pin GND atau ground di Arduino. Terus kaki yang panjang kita sambungin ke salah satu pin digital, tapi harus lewat resistor dulu. Kenapa? Resistor ini penting banget, tugasnya itu ngerem arus listrik biar LED kita nggak langsung kebakar. Oke, sirkuit kita udah jalan, lampunya udah nyala. Tapi kan gitu-gitu aja ya. Nah, sekarang kita masih ke bagian paling seru, interaksi. Kita bakal tambahin 1 tombol. Ngerangkai tombol ini agak beda dikit. Pertama, kita kasih dia makanan. Jadi, 1 kakinya kita sambungin ke pin 5 volt. Terus, kita juga perlu sambungin dia ke ground atau GND. Dan yang paling penting, kita sambungin dia ke pin digital lain yang kita atur sebagai input. Pin inilah yang bakal nguping, nungguin sinyal pas kita nekan tombolnya. Kalau tadi digital write itu ibaratnya cara Arduino ngomong keluar buat nyalain LED. Nah, digital read ini kebalikannya. Ini cara Arduino dengerin dunia luar. Pakai perintah ini, kita jadi bisa tahu status pin input kita lagi ditekan atau enggak. Dan disinilah semua keajaiban terjadi. Kita pakai apa yang Arduino denger dari tombol tadi buat bikin keputusan. Pakai kode if-else yang simple ini, kita bisa bilang, "Hey Arduino, jika tombolnya ditekan, bikin kedipannya jadi cepat. Tapi kalau enggak, ya udah kedipannya lambat aja." Kemampuan buat nerima input dan ngubah output inilah inti dari semua alat interaktif. Coba deh, jangan remehin apa yang barusan kamu bikin. Proses yang sama, ada input dari tombol, diproses sama otak Arduino, terus jadi output lampu kedip, itu prinsip dasar dari semuanya. Mulai dari lampu lalu lintas,
konsol game, sampai robot-robot canggih. Kamu baru aja belajar fondasi dari itu semua. Kamu udah berhasil, beneran. Kamu udah ubah ide jadi benda nyata yang bisa berinteraksi. Sekarang dasarnya udah dapet nih. Kemungkinannya, wah, gak terbatas. Jadi pertanyaannya sekarang, proyek keren apa lagi yang bakal kamu ciptain selanjutnya?